Mas Eko boleh nggak cerita sedikit nih? Ini Mas Eko pasti kan dalam segala macam kegiatan yang diadakan di Budut tuh kayaknya selalu ada nih. Boleh cerita nggak kegiatan-kegiatan Budut yang paling berkesan di Mas Eko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizal Bright di Radio Bright Streaming Jakarta. Sekarang kita balik lagi ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai di warung kopi Radio Bright Streaming Jakarta bersama sahabat saya yang selama ini baru saya ketemu 35 tahun, dan tanpa disangka beliau adalah salah satu Brighters, yaitu pendengar Radio Bright yang sekarang lagi berkunjung di studio Radio Bright. Brighters, sambil saya bincang-bincang sama sahabat lama saya juga didampingi sama satu orang yang mungkin teman-teman juga sudah kenal karena beliau sudah pernah mampir di Studio Bright, yaitu Om Yayun sebagai komunitas booster Budut Chapter, yaitu komunitas sepeda motor. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama sahabat saya yang sudah 35 tahun tidak pernah jumpa, Saudara Eko Botol. Bener nggak lu dipanggil Eko Botol? Itu panggilan zaman SMA yang sekarang masih melekat. Oke, siap. Botol ya. Gitu. Tapi lu bisa cerita kenapa lu dipanggil Eko Botol? Apa muka lu yang kayak botol? Sebetulnya itu panggilan negatif ya. Ya nggak perlu dibahas. Iya. Gua terima aja. Jadi emang kita masing-masing ada nickname-nya dulu Ada ya. nickname-nya, Nickname-nya. benar, ya. Mengingat mungkin kalau nama Eko banyak, tapi kalau disebut julukan salah satu apa gitu yang kira-kira orang nggak bakal lupa ya itu. Betul. Gue ingat banget kalau di zamannya kita dulu nih di Budut itu tiap-tiap orang tuh pasti ada nama panggilan. Betul. Gue dipanggil Nais gara-gara gue salah nulis. Nais, nama gue Nais. Hampir semua, rata-rata semua teman-teman di SMA dulu juga punya nama panggilan. Punya nama panggilan ya. Mungkin sekarang kita nama aslinya lupa, ada yang lupa. Panggilan Iya, biasanya. betul. Oke. Malah Lebih beken ya? lebih beken dan lebih akrab. Lebih akrab ya, oke. Siap. Jadi nggak ada perasaan kaku atau Baik. apa. Saya kembali seperti zaman dulu lagi. Iya. Baik. Thank you Mas Eko sudah hadir di studio Radio Bright. Nah, Om Yayun nggak Yes. kapok kan nongkrong di Radio Bright? Alhamdulillah saya berkunjung lagi ke studio ini. Kali ini saya bawa nih ya, sahabat saya. Nah, kelas 1, kelas 2. Saya sekelas sama dia. Oh, siap. Kelas 3 kita berpisah ya. Dengan catatan masih kumpul juga. Masih ngomong juga. Nah, kalau saya kenal sama Mas Eko ini Ya. baru-baru ini aja Mas Yasun. Oh gitu. Jadi begitu saya di-invite di beberapa grup WAG-nya Budut, Iya. selalu ada beliau. Oh, oke. Nah, beliau ini salah satu orang yang Humas itu. 86 handalnya dia. Nah, Ya handal banget ya. Nah, Mas Eko boleh nggak cerita sedikit nih tentang apa yang berkesan Budut sehingga Mas Eko tuh selalu muncul di segala macam bentuk kegiatan Budut? Saya tertariknya dan saya punya ikatan kuat. Teman-teman alumni ini tidak ada yang membeda-bedakan teman. Baik pun status sosial. Tidak terkotak-kotak ya. Tidak terkotak-kotak. Gitu. Dan saat ini kalangan ini semua sama, dianggap sama. Oke. Yang sekarang ini yang sudah jadi pejabat, Tanpa melihat latar belakang. memimpin suatu perusahaan, atau seorang sukses, dan dengan teman-teman Yang kebetulan belum sukses ya? tetap bersatu. Oh, oke. Jadi yang saya Salut ya. salut dan saya tertariknya ada ikatan sekali di sini. Makanya itu ya, dibanding saya waktu saya masih dengan teman kuliah, teman SMP pun saya tidak begitu dekat, tapi dengan teman SMA saya bisa ada ikatan seperti ini. Oke. Beda sekali. Mas Eko boleh nggak cerita sedikit nih? Ini Mas Eko pasti kan dalam segala macam kegiatan yang diadakan di Budut tuh kayaknya selalu ada nih. Boleh cerita nggak kegiatan-kegiatan Budut yang paling berkesan di Mas Eko? Kegiatan yang paling berkesan tuh ya saat-saat reuni kumpul-kumpul yang mendatangkan banyak alumni. Memang tidak bisa semua alumni kan, kita kan hampir 1.000 orang ya. Satu tapi Itu angkatan 86 aja 1.000 orang ya? 1.000 orang 20 kelas.
itu satu kelas 50, kelas saya ini 52 orang. Over 2 orang ya. Itu aja sudah mungkin dibanding sekolah lain, SMA lain paling banyak SMA. Iya. Salah satu paling banyak 16 kelas. Biarpun hanya waktu ada event yang akbar terkumpul separuhnya itu sudah sangat luar biasa ya. Prestasi sekali. Event apa yang paling besar? Event yang besar reuni akbar kemarin di Borobudur sama 30 sebelumnya 25 tahun di Cibubur. Silver Camp. Yang Silver Camp. kemah. Oh ya, Silver Camp. Kemah. Iya. Itu Silver Camp saya hadir. Ya, Ya. itu rekor bagi saya. Ternyata pesertanya teman-teman yang datang itu dari yang perkiraan saya jauh di atas itu. Bahkan teman-teman yang sudah tinggal di luar daerah, bahkan ada yang di luar negeri datang. Iya kan? Sengaja Ada yang datang, teman dari makanya. Australia datang, Ya. ada yang dari Palembang, Ya, ada yang datang berkunjung. Menyempatkan datang. Iya. Mereka memang sudah mempersiapkan diri dengan event reuni akbar itu sudah bersiapkan akan meluangkan waktu untuk hadir. Betul. Jangan hanya sehari atau apa di Jakarta, tapi hadir ketemu dengan teman, ketawa-ketawa, mengenang masa lalu yang mungkin tidak bisa dilupakan. Iya. Dan saya juga berkesan dengan aktivitasnya yang bukan hanya hura-hura, tapi juga kita juga melakukan kegiatan sosial. Bahkan kita berbagi cerita, berbagi duka suka, ya kan? Ini tadi saya udah cerita-cerita juga sama beberapa teman-teman di Budut, bahkan sama Mas Ayun, kita juga udah bikin podcast, diskusi, ngobrol tentang beberapa aktivitas dari alumni BUT ya Mas Ayun ya. Iya, betul. Contohnya ada klinik kesehatan, ada komunitas motor yang bukan hanya sekedar touring, tapi kita juga menjalin silaturahmi dan berbakti sosial gitu. Iya. Dan itu yang sangat luar biasa menurut saya nih Mas Eko nih. Oke. Nah Mas Ayun, mungkin dari cerita Mas Eko itu bagian Mas Eko yang berkesan. Dari Mas Ayun sendiri ada nggak suatu cerita yang menarik tentang komunitas alumni Budut? Komunitas saya sebenarnya kebetulan saya bergabung awalnya sepeda. Oh, oke. Sepeda Budut. Di sepeda juga ada ya alumni Budut ada. ya? Ada, sebenarnya ada, cuman memang lagi vakum. Lagi vakum ya, oke. Ya, jadi kami bertemu tuh nggak sengaja tuh dengan komunitas-komunitas lain, ternyata ada anak Budut di situ. Nah, kita berinisiatif, akhirnya kita bikinlah Cyclist 86. Oke, Cyclist 86. Cyclist 86 yang tujuannya ya memang menyambung silaturahmi. Dalam silaturahim, betul. Dan alhamdulillah dari situ berkembang, nambah terus, akhirnya berkembanglah dengan grup-grup yang lain. Iya. Kita nambah si A, si B, oh ya dapat ini, kita simpan nomor-nomornya ini. Baik. Akhirnya ya begitu besar sampai sekarang. Iya. Dari yang mungkin ya ada olahraga futsal, kita juga ada. Iya. Olahraga yang mungkin dulunya mencintai hiking, Iya. ada juga. Iya. Luar biasa. Iya. Ngomong-ngomong soal futsal nih, saya tuh salah satu pemain futsal di Budut. Counter attack ya, counter attacknya jago nih. Iya. Biasanya kan panitia tim angkatan. Iya, betul. Guru Rizal pernah ada. Iya. Bergabung. Iya. Latihan. Nah, makanya saya kenapa terlibat itu juga akibat diundang sama teman-teman. Iya. Salah satu nih teman saya nih, Om Yayun yang, main bola datang. Waktu itu kemana Om Yayun kita latihan? Futsal di Hanggar. Pancoran. Persiapan untuk kejuaraan antar angkatan ya. Iya. Big event tuh di Senayan. Iya. Siapa Pak? Itu di SCBD. SCBD yang kita ngadain. SCBD yang pertama. Nah, waktu saya ikut event itu yang di Senayan, Pak Hairul Tanjung ya. Oh, Hairul Tanjung, iya. Event. Iya. Kita hampir juara ya, hampir. Mengingat Nasib yang menentukan. Untuk usia segitu ya termasuk nasional. Luar biasa. Oh, luar biasa. Iya. Nomor sekian. Dulu kan zaman futsal, zaman dulu itu saat-saat pertama itu tidak ada pengumuman usia. Betul. Jadi alumni yang tahun tua digabung sama alumni Iya. kemarin. Jadi Itu salah satu penyebab kakek sama cucu diadu. Ya, kita bisa membayarnya sudah bagus. Iya. Mau nendang aja takut durhaka kita. Ini perlu kita invite nih teman-teman lama untuk sharing cerita pengalaman, karena momen bercerita ini itu menjadi obat kita. Iya, ingat-ingat mengenang masa lalu, Membuka kita ketawa. memori. Nah, Itu
luar biasa. Luar gitu. biasa. Membuka memori itu. Stres juga. Iya, betul. Nah, Mas Eko, Mas Yayun tahan dulu. Nanti di sesi kedua saya berharap Mas Eko bercerita lebih banyak tentang hal-hal yang menyenangkan di dunia politik. Bisa Mas Eko ya? Oke ya. Writers, kita akan kembali ke sesi 2 setelah yang satu ini. Dibilang kutu buku katanya. Kutu buku tapi ngumpetnya bukan di perpustakaan, di kantin belakang. Mau bercanda silakan. Silakan, ya. No rules, Mau bisa dibilang. mau jahil silakan, tapi kalau jahil ya kita juga harus mau dijailin. Terima kasih. Iya. Grup yang gila pun juga ada. Yang 24 jam Apa tuh? stop. Nah, ini berisi orang-orang apa nih yang Itu grup yang Nggak pernah tidur apa 24 jam 24 mereka? jam.